ini Adit menawarkan golput. Bukan menawarkan golput, kita pilih siapapun dia partai politik yang berani menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan transparan. Artinya kalau yang memakai mahar jangan dipilih. Jangan dipilih. Memang ada partai yang nggak pakai mahar sekarang? Tentu mungkin ada. Sahabat, dalam prinsip demokrasi Anda sejajar untuk bisa dipilih dan memilih. Prinsip inilah yang kemudian bisa diartikan siapapun punya peluang untuk memimpin. Namun sayangnya dalam praktek demokrasi hal itu jauh panggang dari api. Sebaik apapun moralitas dan intelektualitas Anda, belum tentu Anda bisa dicalonkan ketika tidak punya fulus atau uang. Artinya apa? Dalam praktek demokrasi sesungguhnya yang terjadi adalah praktek-praktek feodalisme dan tentu saja praktek-praktek yang mengedepankan pilar kelima dari demokrasi, yaitu uang. Nah, hal ini akan kita bicarakan dalam satu topik yang disebut dengan mahar politik atau sewa perahu atau apapun yang sebetulnya namanya begitu hebat ya. Tapi sesungguhnya adalah praktek-praktek pengkhianatan terhadap demokrasi, praktek-praktek liar yang merusak demokrasi, dan itu dilakukan oleh partai politik. Sekali lagi, dilakukan oleh partai politik yang menjadi biang kerok dari terjadinya simbol-simbol korupsi ketika seseorang memimpin ke depan. Dan kita akan bahas ini bersama suara Gen Z, suara anak muda yang katanya tidak bisa bertaruh untuk menjadi pemimpin karena terganjal persoalan uang. Aditya Ramadan. Betul, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat, Dit? Alhamdulillah sehat, Kang Isan. Ini kita diskusi gimana suara Gen Z ya. Ya. Suara Gen Z itu artinya suara anak muda. Suara anak muda, betul. Gen Z itu lahir tahun berapa sih? Gen Z itu lahir di awal tahun 2000-an sampai 2000-an. Sampai sekarang ya. Enggak dong. Kan setelah Gen Z itu ada generasi Alpha. Oke. Nah, Dit, apa persepsimu tentang sebetulnya ketika nyebut mahar terlalu ini ya. Terlalu suci. Terlalu suci, betul. Iya. Betul. Ya, sebetulnya kami anak-anak muda itu kan melihat politik mahar sebagai suatu imbalannya. Kenapa dikatakan politik mahar? Karena analoginya seperti orang-orang yang mau nikah, Kang Iksan. Orang mau nikah ini kan, kita kalau misalkan mau melamar wanita harus mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Nah, untuk mendapatkan restu atau dukungan itu kan ada mahar yang harus disiapkan. Itu kalau mau menikah. Begitupun mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ternyata fakta di lapangan gitu kan, realita yang terjadi, kita pun harus menyiapkan juga imbalan dalam bentuk apapun, entah kepada partai politik ataupun kepada pengurus parpol. Untuk apa? Untuk mendapat dukungan ataupun untuk dicalonkan oleh mereka. Nah, gitu. Adit, di lapangan apa sih yang terjadi? Kita anak-anak muda ini kan sebetulnya kalau dari suara Gen Z ini kita ada dari berbagai aspek ya. Kayak misalkan ada yang anak-anak yang suka di demokrasi, mungkin konsen mengawal demokrasi, yang suka dengan konsen di pendidikan, konsen mengawal pendidikan. Nah, akhirnya kan kita sering mengamati, melakukan sebuah observasi, ataupun sekarang ini yang kemarin ramai-ramai ada salah satu bakal calon misalkan wali kota Serang yang diduga diminta mahar juga.
lalu mereka mengundurkan diri gitu loh. Dan mahar ini kita Ini tanya-tanya. prosesnya gimana nih? Proses setahu Adit begitu diminta mahar tuh dari mulai proses apa? Tentu mahar politik ini terjadi di partai politik, gitu kan. Dimulai ketika melakukan pendaftaran, begitu. Kenapa dimulai ketika melakukan pendaftaran? Karena biasanya orang-orang yang akan diproses selanjutnya untuk menyampaikan visi misi itu diminta dengan embel-embel uang infak. Tapi daftar ngambil formulir kan gratis. Harusnya gratis. Bukan cuma daftar, mungkin proses-proses ke depan, proses-proses berikutnya harusnya gratis. Infak dimintakan saat kapan? Ketika mendaftarkan itu biasanya yang terjadi menurut observasi teman-teman gitu loh. Jadi begitu ngambil formulir, Misalkan isi formulir lalu dikembalikan kepada parpol, lalu kemudian kan dibuatkan satu forum untuk melakukan penyampaian visi misi, gitu kan. Buktinya kemarin kita lihat ada salah satu yang mundur karena dia dicoret ataupun dihilangkan namanya dari daftar penyampaian visi misi. infaknya minta berapa? Kalau untuk nominalnya sendiri memang kita tidak bisa menyebutkan secara spesifik misalkan berapanya, tapi intinya mungkin di sekitar angka puluhan gitu. Gitu. Puluhan sekitar Mungkin di angka sekitar 20 sampai 30 sekian ya. Kabarnya untuk apa? Kabarnya itu untuk melakukan survei. Untuk melakukan survei. Padahal kalau misalkan Jadi kalau ada 7 calon yang mendaftar, kalau 7 kali 30. wah, mungkin bisa jadi itu segitu. Belum Berapa tuh, Dit? waduh. Kita belum pernah lihat duit segitu. Belum proses-proses yang lain ya Kang, kayak misalkan setelah mendaftar ini nanti mungkin para calon yang terpilih juga harus menyiapkan APK, belum menyiapkan akomodasi, mobilisasi dan lain-lain. Ya artinya kan kita bisa menyimpulkan begitu besarnya kos politik yang harus dikeluarkan. Ya, tapi gambaran Adit ini terlalu sederhana juga. Gimana tuh Kang? Karena setelah itu ketika calon yang diusung itu harus mendapat restu partai, dia juga harus membeli kursi partai tersebut. Gitu. Kalau nggak salah satuannya 500 juta satu kursi. Gitu. Ya. Gimana infonya tuh, Dit? Hah? Gimana tuh infonya? Ya, kalau untuk permasalahan beli kursi itu memang kita belum sampai ke tahap diskusi itu ya. Cuma memang kita juga sering mendengar hal-hal tersebut gitu loh. Kalau misalkan tadi dikatakan satu kursi di angka 500, sedangkan kita misalkan anggaplah Kota Serang butuh sekitar 9 kursi untuk mencalonkan diri. Udah berapa itu? Belum lagi waktu itu ketika daftar, belum lagi proses-proses berikutnya mungkin kan. Ya artinya jadi anak-anak muda cerdas, betul, punya visi terbarukan dan siap memimpin. Itu tersandra. Menurut tidak kita mungkin bisa mencalonkan dia. Kecuali anak-anak muda ini dia mau bermain mungkin bersama cukong-cukong, bersama korporat. Tapi kan tentu ketika misalkan anak muda ini bermain bersama cukong, bermain bersama korporat, yang dirugikan ini kan sebetulnya masyarakat. Karena adanya politik mahar ini melahirkan sebuah kerangka kepemimpinan yang sifatnya pragmatis, kan begitu. Lalu kemudian misalkan pemuda-pemuda ini memaksakan diri untuk dapat maju, lalu berafiliasi kepada korporat, kepada cukong-cukong, maka kita tidak heran ketika ada kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap pengusaha misalkan. Gitu. Nah ini kan tentu kerugian besar di masyarakat. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwasanya sumber dari segala masalah ya politik mahar ini. Iya, kepala daerah yang terpilih harus balikin modal. Mungkin begitu. Gitu kan. Nah kalau sudah harus balikin modal gimana caranya? Lah ya itu makanya kan yang kita tidak inginkan adalah hal-hal tersebut terjadi ke depannya. Dan kabarnya kepala daerah yang sekarang sudah turun panggung masih berhutang dan belum bisa membayar kepada para bohirnya. Waduh. Benar nggak itu? Ya coba nanti kita cross check. Ya, jadi banyak yang
belum bisa membayar kembali. Iya. Dan apa ya, juga isu ketika ini harus dibayar. Kemarin juga beberapa OPD itu dijadikan ATM dan dijadikan tempat untuk pengembalian modal kepada bohir. Iya, betul. Kalau Gitu, Dit. Iya, betul, Kang. Makanya kita anak muda ini Jadi solusinya apa nih? Partai harus diapain? Dibubarkan atau mahar politik harus diganti? tentu mahar politik harus dihapuskan. Makanya kita anak muda ini bukan hanya menentang keras, Kang, tapi mengharamkan adanya politik mahar ini. Bahkan kita tidak segan-segan untuk melakukan edukasi maupun mengajak masyarakat untuk tidak memilih partai politik yang melakukan politik mahar. Berarti Gitu loh. ini Adit menawarkan golput. Bukan menawarkan golput, kita pilih siapapun dia partai politik yang berani menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan transparan. Artinya kalau yang memakai mahar jangan dipilih. Jangan dipilih. Memang ada partai yang nggak pakai mahar sekarang. Tentu mungkin ada. Bisa disebut siapa yang nggak pakai mahar? Wah, kita nggak bisa sebut itu. Ya, artinya kan gini. Artinya Kita kan saya ingin penyebutan yang baik. Betul. Nah, yang tidak pakai mahar bisa disebut siapa partai politiknya? Ya memang sampai saat ini selama kajian teman-teman ini melakukan pengamatan maupun informasi-informasi yang didapat, hampir kita belum mendengar informasi-informasi tersebut. Tapi saya rasa dari seluruh partai politik yang ada, mungkin ada yang betul-betul bersih, ataupun kita sebagai anak muda ya kita ingin mengajak kepada masyarakat, mengedukasi bahwasanya ya cari partai politik sebersih mungkin gitu loh. Karena yang dirugikan itu Anda gitu loh, masyarakat semua gitu loh. Iya. Gitu. Ada partai politik yang bersih sekarang, Dit? Hah? Ada. Sulit sih sepertinya, Kang. Loh, kalau begitu apa persepsi Adit tentang calon-calon yang mendaftar dan bayar mahar? Mereka juga sebetulnya bukan calon yang baik kalau begitu. Saya tidak tahu ya calon-calon yang lain apakah bayar mahar atau tidak, ataukah ada kos yang mereka harus keluarkan. Kita tidak mengetahui itu. Cuma kan kita berdasarkan apa yang terjadi kemarin. Salah satu calon misalkan mengundurkan diri dari penjaringan salah satu. Siapa, Dit? Mungkin ada kan beritanya, Kang. Gitu kan. Mungkin Kang Iksan juga tahu lah. Karena nggak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar uang katanya. Untuk paparan visi misi. Paparan visi misi dan begitu. Uang untuk survei. Begitu. Katanya. 35 juta. Katanya begitu. Gitu kan. Dit, tapi mungkin nggak nyalon tanpa persiapan uang sama sekali? Nggak mungkin juga. Paling tidak kan kita bisa meminimalisir kos ini, karena kan yang namanya nyalon kita tentu butuh APK untuk mengenalkan diri kita di masyarakat, toh entah lewat spanduk ataupun baliho, itu kan ada kos juga yang harus dikeluarkan. Yang pada intinya kos-kos yang dikeluarkan tersebut adalah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi ataupun untuk kepentingan sosialisasi, misalkan lewat spanduk baliho itu gitu loh. Ini kan belum untuk APK, dari parpol juga minta misalkan. Wah. Jadi idealnya menurut Gen Z ini gimana untuk? Tentu kami mengharapkan kepada seluruh partai politik untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah ini tanpa meminta embel-embel apapun. Entah itu infak, entah itu apalah segala macamnya gitu kan. Karena yaitu tadi, kos yang besar akan melahirkan sebuah pemimpin yang kotor. Gitu loh. Akhirnya kan yang dirugikan juga masyarakat. Ketika penjaringan memang ada, yang dimaksud penjaringan itu apa sih? Ya penjaringan itu tadi, kayak misalkan kita ngejaring ikan kita nangkap ikan, mana ikan yang bagus, mana ikan yang bagus untuk kita konsumsi misalkan. Ya begitupun partai politik melakukan penjaringan, mana kira-kira sosok-sosok potensial yang bisa
memimpin daerah ke depannya. Nggak, gitu maksud kan. saya sistematika penjaringan itu seperti apa yang kemarin dialami? Apakah ada tes, Hmm. ada CAT misalkan, Wah, ada kayak penyelenggara ya harus CAT dulu gitu. atau ada tes psikologi? Iya. Kemarin sih infonya memang penjaringan itu hanya partai politik mungkin membuka pendaftaran untuk siapa saja yang orang-orang potensial untuk mendaftarkan diri gitu Kang. Cuma itu aja. Artinya cuma store CV aja berarti. Mungkin gitu. Mestinya Gen Z ini juga melakukan penjaringan. Penjaringan partai-partai yang layak untuk mengusulkan calon. Ampun. Kemudian dipublish. Iya. Partai ini tidak layak, partai ini layak. Mestinya gitu, Dit. Waduh. Jadi bukan hanya mereka yang mengadakan penjaringan, tapi mereka juga harus dijaring. Iya. Apakah mereka layak mengusung calon atau enggak gitu. Karena dalam proses penjaringan itu kan, atau kita juga tidak pernah tahu apa yang menjadi komitmen partai pengusung dengan calon. Gitu. Biasanya terjadi juga itu. Perjanjian di bawah tangan. Misalkan ya, perjanjian kepala daerah itu membiayai sekian persen dengan kompensasi untuk menguasai sekian OPD misalkan. Nah, calon wakil itu sekian persen, nanti kompensasinya sekian OPD. Dan janji-janji itu di awal biasanya juga disepakati untuk tidak ada matahari kembar. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat perjalanan Kota Serang yang belum lama sudah ada 2 matahari kembar yang ribut di tengah jalan. Iya, betul. Gimana tuh, Dit? Ya, Kang. Kita ini kan kalau anak-anak muda suka politik yang have fun. Gitu kan. Suka politik yang have fun, politik yang senang. Kayak misalkan kemarin Pilpres kemarin itu sebetulnya kita suka dengan program salah satu calon. Nah, Dit pendukung Gemo ini ya? Wah, enggak juga. Bukan. Kita suka kayak misalkan program-program dengan mengajak kampanye terbuka, diskusi terbuka. Itu kan sebetulnya program-program bagus, Kang. Gitu. Dengan kata lain, program tersebut menegaskan bahwasanya kita bisa mencari dukungan, kita bisa mengumpulkan massa tanpa harus bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, cukup diajak diskusi tatap muka, saling tukar pikiran. Itu bagus sekali menurut saya, Kang. Tapi ya itu tadi, begitu kita dengar info-info yang ramai-ramai kemarin ada bakal calon yang mundur dari penjaringan salah satu partai politik, dan kemudian partai politik tersebut sebetulnya saya apresiasi kepada partai PKB terkait Pilpres kemarin. Kenapa dia PKB? Karena itu tadi Bang, ketika PKB ini ketua umumnya Caimin berpasangan dengan Pak Anies, itu mereka melahirkan program-program kampanye yang bagus menurut saya, epic sekali menurut saya gitu kan. Adanya desak Anies, ya kan, selepet Imin, itu menghadirkan suasana demokrasi yang baru di kita gitu loh. Seolah-olah demokrasi di kita itu betul-betul hidup. Seolah-olah anak muda ini diberikan kesempatan untuk langsung saya kepada pemimpinnya berbicara, saya itu pengen begini gitu loh ya. Artinya itu kan yang seperti saya sampaikan, itu menegaskan bahwasanya kita bisa mencari dukungan, bisa mengumpulkan massa tanpa harus bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi di Kota Serang gitu kan justru berbanding terbalik, padahal kita sangat apresiasi program-program Pilpres kemarin itu. Nah, calon yang bisa diinisiasi untuk melakukan brainstorming, diskusi, kemudian tukar gagasan siapa kira-kira? Saya rasa semua calon bisa. Semua memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Itu karena ada yang mungkin konsen di kepemudaan, ada yang punya pengalaman government, ada yang punya pengalaman legislator, gitu kan. Saya rasa semua calon bisa. Nah, ngomong-ngomong, Adit sendiri mendukung siapa di Kota Serang?
Kalau kita kan ini apa namanya tidak memilih di Kota Serang. Oh, Gitu. di mana, di Lebak? Di Lebak. Gitu. Hanya saja suara Gen Z ini bukan hanya di Lebak. Gitu. Ada yang di Kota Serang, ada teman-teman di berbagai kabupaten kota Kalau di lah. Lebak dukung siapa, Dit? Hah? Wah. Kalau pilihan itu rahasia Tuhan, Kang. Cukup saya dan Tuhan saja yang tahu. Nah, kondisinya semua sama di Banten ini. Gimana? Politik mahar terjadi di semua tingkatan kompetisi. Ya, kita rasa apa ya, terkait politik mahar ini kita tidak bisa memukul rata, Kang. Tapi yang terjadi hari ini kebanyakan demikian. Tapi kita yakin mungkin ada salah satu yaitu tadi parpol misalkan yang bersih, tidak mengedepankan politik mahar gitu. Tapi Mana partai yang bersih? PKB? wah, gitu kita tidak ini gitu. Iya. Kalau partai yang paling kotor siapa, Dit? Waduh, ampun, nggak tahu, Kang. Eh, Gitu kan. Mungkin teman-teman juga kan sudah bisa menilai, Artinya dari mulai pemberitaan baik di media online maupun media cetak gitu kan, ataupun yang terjadi di lapangan, cara-cara berkampanye, saya rasa masyarakat hari ini juga sudah cerdas, Kang. iya. Sudah bisa menilai. Pengetahuan Gen Z, suara-suara anak muda, ya, mahar politik itu terserap kemana itu? Tentu kepada partai politik. Ya, penggunaannya untuk apa? Ya mungkin untuk kebutuhan mereka Pribadi atau? pribadi. Kita nggak tahu ya kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan partai gitu kan. Ya tentunya itu adalah terjadi di prosesnya di partai politik. Karena kita nggak sedalam itu, ini kebutuhannya untuk apa gitu. Tapi kontestasi politik itu menjadi lebarannya partai politik kayaknya, Dit. Mungkin. Karena kan kadang-kadang orang itu Saatnya mereka beli baju baru, sepatu baru. Kadang-kadang kan ketika penjaringan ini kan orang-orang pada begadang nungguin calon datang gitu kan. Mungkin itu yang dikatakan Kang Isan, lebarannya partai politik. Kalau kata orang Sunda mah aji mumpung. Makanya kita dari anak-anak Gen Z sangat mengharamkan hal tersebut sekali lagi kepada Bagaimana itu akan dijadikan sebuah persepsi umum dengan bahasa mengharamkan? Apa yang akan dilakukan oleh Gen Z? Ya, kita akan mengajak kepada seluruh masyarakat, gitu kan. Kita akan mengedukasi, mencerdaskan. Lu jangan pilih, gitu kan, calon yang diusung melalui proses-proses yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena kenapa? Masyarakat juga yang akan dirugikan. Taunya gimana membuktikannya? Calon sudah membayar dan belum membayar mahar. Ya contohnya kayak kemarin aja ramai, misalkan pemberitaan salah satu calon mengundurkan diri lewat penjaringan. Ya walaupun kita belum cross check juga itu betul atau tidak, tapi yang paling tidak kan masyarakat sudah bisa menilai lah. Gitu. Nah, kalau seruan ini diikuti oleh masyarakat, 90% masyarakat nggak akan milih kayaknya, Dit. Bukan nggak akan milih, Kang, justru itu akan membuat para calon dan partai politik itu berpikir gitu loh. Ternyata mahar politik ini sudah nggak laku sekarang. Masyarakat itu ingin pemimpin yang kompeten, ingin pemimpin yang betul-betul mengabdikan dirinya gitu. Nah, sedikit-sedikit, perlahan demi perlahan, kita itu ingin menghapuskan budaya kurang baik ini gitu loh. Iya. Nah, edukasinya ke masyarakat aja nih. Ke masyarakat, ke Ada anak-anak yang muda. melakukan parpol. Ke anak-anak Edukasinya muda. mestinya ke parpol, Dit. Hah? Edukasi ini. Kita tetap ingatkan juga kepada parpol. Caranya? Kita ingatkan kepada parpol, entah lewat sosial media, kita bisa tag ataupun kita ajak diskusi dan lain sebagainya. Nggak dilaporkan aja tindak pidana atau PT UN gitu. Gimana, Dit? Akan ada prosesnya pelan-pelan gitu kan. Kita ingatkan dulu, kita sosialisasikan. Yang pada intinya sebetulnya kalau misalkan kita sesuai dengan keinginan suara Gen Z. Suara Gen Z ini kan menaungi anak-anak muda. Jadi kita ingin mencerdaskan anak-anak muda ini baik dalam kehidupan berpolitiknya maupun kehidupan yang lain gitu loh. Iya. Jadi menurut Adit ini masanya anak muda untuk ikut
Masanya anak kontestasi. muda. Masanya anak muda. Karena pemilih sekarang itu kan mayoritas anak-anak muda, Kang. Iya. Gitu. Kenapa nggak buat parpol sendiri? Dit? Parpol anak muda ya. Heeh. Parpol Gen Z misalkan. Iya. Masuk juga itu idenya, Kang. Programnya tanpa uang mahar gitu. Programnya tanpa uang mahar. Iya. Nah, Dit, politik itu kan persoalan negosiasi ya. Pernah mencoba negosiasi juga dengan partai untuk tidak menerapkan mahar yang tinggi kepada anak-anak muda yang ingin nyalon? Kalau dari kita, Kang, dari Suara Gen Z, kita memang sampai saat ini baru di luar. Dalam artian kita hanya mengadakan diskusi-diskusi ataupun FGD dengan anak-anak muda, gitu. Kita belum sampai ke situ sih. Cuma memang mungkin ini bisa jadi masukan juga gitu. Itu untuk kita ingatkan langsung kepada orang yang terlibat di dalamnya. Memang kalau untuk saat ini kita baru mengadakan FGD dengan anak-anak muda, baik mahasiswa maupun pelajar yang notabene sudah memiliki hak pilih. Iya. Dan belum pernah ada ya partai yang didemo oleh anak-anak muda. Belum pernah kayaknya itu. Ini bisa jadi masukan juga ini. Jadi banyak cara bisa dilakukan untuk Betul, menyuarakan Kang. penghentian mahar ya. Betul, Kang. Nah, kenapa juga nggak dicoba untuk anak-anak Gen Z ini masuk ke dalam sistem partai yang merebut posisi puncak? Kalau misalkan semua masuk, nggak ada yang berisik di luar, Kang. Gitu. Kita ini kan tugasnya berisik sebetulnya. Kita sosialisasi ke anak-anak muda, edukasi ke anak-anak muda, mengingatkan baik lewat tagar, lewat sosial media maupun lewat via yang lainnya lah. Kalau kita masuk semua ke dalam, nggak ada yang berisik di luar, Kang. Yang di dalamnya nyenyak tidur. Nantinya gitu. Makanya sudahlah, kita ini anak-anak muda di luar saja sebagai kontrol sosial. Iya. Gitu. Nah, emang apa sih yang dikhawatirin oleh Gen Z dampak dari mahar ini setelah seseorang menjabat? Tentu banyak, Kang. Tentu banyak. Yang tadi saya sampaikan, yang memiliki kerugian adanya mahar politik ini, tentu yang pertama adalah masyarakat, gitu kan? Kenapa? Kita tidak jarang melihat kebijakan pemimpin, gitu kan, yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, lebih memihak kepada pengusaha, misalkan, gitu. Nah, itu kan mungkin bisa terjadi akibat adanya mahar-mahar politik ini, karena mahar yang terlalu tinggi, akhirnya kemudian para calon berafiliasi dengan cukong-cukong, dengan korporat, dengan sponsor, ya gitu kan, dengan donatur, lalu kan kemudian mereka akan tunduk dan patuh sesuai dengan keinginan yang mensupportnya gitu loh. Itu mungkin kerugian dari masyarakat. Parpol juga menurut saya mengalami kerugian. Kenapa? Ya karena mereka akan kehilangan kader potensialnya. Kader-kader potensial yang mungkin lama di parpol, yang sudah bertahun-tahun hidup di partai politik, lalu masuk orang-orang baru dengan finansial yang tinggi, udah jadiin gua sekian. Itu kan parpol juga akan kehilangan kader-kader potensialnya, Kang. Gitu loh. Jadi bukan hanya masyarakat saja menurut saya yang dirugikan. Anak muda dirugikan, masyarakat dirugikan, parpol pun akan dirugikan. Jadi ingat ini ya, statementnya Mahfud MD ketika masih jadi Kemenpolhukam, yang menyatakan bahwa hampir 90% pilkada di Indonesia itu menggunakan sistem ijon. Ya. Betul. Dan semua dibiayai oleh cukong politik. Betul. Makanya kita perlu orang yang berisik di luar. Biarlah suara Gen Z ini yang berisik di luar. Sebagai kontrol sosial. Dit, kenapa nggak nyoba satu terobosan? Apa tuh? Untuk mendorong partai-partai korup ini dibubarkan misalkan. Emang siapa partai yang korup, Bang? Oh, saya nanya dari tadi Mak Adit belum dijawab. ya kan kita tidak bisa menjustifikasi gitu kan. Ya intinya kami dari anak-anak Gen Z ini cukup melakukan kegiatan di luar saja sih.
gitu Kang. Gitu ya. Nah, ini terakhir kita di ujung waktu. Solusi yang klasik ya, ketika alasan kos politik menjadi argumentasi untuk mempengaruhi sebuah keberadaan mahar politik dan kos politik lainnya. Bagaimana persiapan Gen Z seharusnya dalam mendekati partai politik? Kekuatan anak muda ini besar Kang. Kekuatan anak muda ini besar, khususnya Gen Z, gitu kan. Dengan kekuatan yang besar ini, kuantitas yang banyak ini, kita mengajak kepada seluruh Gen Z, gitu kan, untuk berkumpul secara masif, mengingatkan kepada partai politik bahwasanya lu nggak akan laku kalau misalkan lu berbuat seperti ini terus, gitu. Dengan cara apa? Itu tadi yang saya katakan. Kita kalau perlu kita boikot saja, ataupun kita ajak masyarakat jangan pernah pilih parpol yang menggunakan politik mahar. Dengan demikian nanti juga dia akan berpikir, wah kita bahaya juga ini anak muda, gitu kan. Dan jumlahnya berapa persen sih di Banten ini, Dit? Anak muda ini hampir 50% Kang. Gitu. Milenial dan Gen Z lah tentunya. Iya. Gitu. Dit, boleh sekali lagi ditegaskan dengan suara yang agak lantang? Siap. Agar tidak memilih. Iya, kami politik yang dari anak muda, khususnya dari kamera, Dit. Menjadi seruan, Dit. Siap. Kami dari anak muda, khususnya dari Suara Gen Z, menegaskan, bahkan mengharamkan kepada seluruh partai politik yang melakukan praktik-praktik politik mahar, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang bersih dan transparan. Dan kami akan mengajak kepada seluruh anak muda dan seluruh masyarakat untuk tidak pernah memilih partai politik yang melakukan praktik-praktik tersebut. Karena kami menginginkan pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi yang suci, yang berintegritas, yang kredibel, untuk kedepannya mampu mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, bukan yang diinginkan oleh donatur maupun sponsor-sponsor. Sekian Kang. Oke. Sahabat, terakhir, partai korup atau golput? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.